Shalom, kembali kita bersama-sama berjumpa dalam perenungan firman Tuhan 24 September 2020. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu biarlah firman yang diperkatakan bagi kami terus menuntun kami hidup menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Roh Kudus Tuhan akan menolong dan memampukan kami untuk memahami dan juga melakukan tiap kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai yang ke-16, dengan dua perikop. Perikop yang pertama, jangan memfitnah orang. Perikop yang kedua, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ada sebuah kisah tentang seorang anak. Anak ini sangat cerdas dan kemudian sangat pintar. Di umur usia 8 tahun, anak laki-laki ini mendapatkan sebuah penghargaan karena ia mampu membaca dengan jelas dan juga membaca dengan baik sebuah cerita dalam sebuah perlombaan. Dari penghargaan itu ia mendapatkan sejumlah uang dan juga piala, dan tentunya bagi orang tua dan anak ini merupakan sebuah penghargaan yang luar biasa dan membanggakan. Ketika ia kemudian pulang ke rumah, ia mulai kemudian dengan sikap congkaknya dan kemudian ia mulai menganggap orang lain menjadi rendah. Dan ketika ada seorang pembantu rumah tangganya yang kemudian melayani di rumah mereka, ia membawa sebuah buku dan mendatangi perempuan ini dan berkata kepada pembantunya demikian. Coba Nora, kamu baca cerita ini untukku. Apakah kamu bisa melakukannya sebaik aku atau tidak? Lalu pembantu ini kemudian menjawab anak laki-laki ini dan mengatakan, maaf, saya tidak bisa membaca. Lalu anak ini kemudian berlari membawa buku itu kepada ayahnya dan berkata kepada si ayah, lihat ayah, bagaimana mungkin Nora yang sudah tua seperti itu tidak bisa membaca buku ini sebaik aku, anak berusia 8 tahun yang sudah bisa memenangkan sebuah perlombaan pembacaan cerita terbaik. Lalu tanpa banyak kata, ayahnya kemudian beranjak dari tempat duduknya menuju sebuah rak buku, dan ia kemudian mengambil satu buah buku berbahasa Spanyol, menyerahkan kepada anak laki-lakinya, dan kemudian ia berkata, baiklah, sekarang ayah meminta kamu bacakan satu halaman saja dari buku ini untuk ayah dalam bahasa Spanyol. Anak ini tertegun dan kemudian ia mendongak ke ayahnya. Serambi dia berkata, maaf ayah, saya tidak bisa membaca buku ini untuk ayah karena saya tidak bisa berbahasa Spanyol. Lalu ayahnya pun kemudian mengatakan kepadanya, jika kamu tidak bisa membaca buku ini dalam bahasa Spanyol, seperti itulah perasaan Nora ketika kamu menyuruh atau memintanya untuk membaca sebuah buku ketika ia tidak bisa membaca. Lalu anak ini menyadari akan kesalahannya dan pergi untuk meminta maaf. Ia mengakui ketika ia mulai congkak, ingat bahwa dirinya pun tidak bisa menggunakan bahasa lain. Sehingga apapun yang kemudian ia lakukan ke depannya, ia kemudian berusaha untuk rendah hati. Kisah ini saya awali untuk kemudian perenungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Congkak adalah merasa dan bertindak, memperlihatkan dirinya lebih mulia dibandingkan yang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata congkak mengarah pada sikap merasa dirinya lebih pandai, lebih kaya, lebih hebat, lebih mampu, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah kemudian sombong, muncullah kemudian pongah dan juga angkuh.
Yang tentunya kemudian sikap ini tidaklah baik untuk kemudian ada dalam kehidupan orang yang percaya. Mari kita melihat kemudian apa kata firman Tuhan tentang congkak, atau tentang kesombongan, atau tentang kemudian keangkuhan. Firman Tuhan salah satunya dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 yang di awal sudah kemudian saya bacakan bagi kita, mengatakan bahwa ketika kita memegahkan diri dalam rasa congkak kita, maka semua kemegahan yang demikian adalah sesuatu yang salah. Kalau itu salah, apa yang kemudian menjadi dampaknya? Pada faktanya, semua kemegahan dalam congkak yang salah disebutkan dalam ayat yang ke-16 berujung menjadi kemudian sebuah dosa dalam perjalanan kehidupan ini. Saya bacakan bagi kita dalam ayat yang ke-17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi faktanya, ketika kemudian ini adalah sesuatu yang salah, saya memegahkan diri dalam congkak, saya kemudian melakukan dosa. Lalu apa yang kemudian dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat 16 ini? Mengapa kemudian diingatkan dalam firman Tuhan agar setiap orang percaya jangan congkak? Karena pada faktanya setiap orang bisa cenderung merasa dirinya lebih mulia, lebih baik dibandingkan orang lain. Maka apa yang kemudian dalam praktik kehidupan dari firman Tuhan Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 16? Dalam hal apa kemudian Yakobus mengingatkan orang agar tidak kemudian bermegah diri dalam congkaknya? Yang pertama adalah congkak yang kemudian hadir dalam diri seseorang dan dia bermegah di dalamnya menjadikan cenderung pribadi ini akan suka memfitnah orang lain atau menghakimi orang lain. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 firman Tuhan. Kalau ia sudah memfitnah orang lain, kalau ia sudah menghakimi orang lain, maka orang lain dianggapnya tidak mampu dan dia adalah mampu. Ia adalah benar dan orang lain adalah salah. Bisa juga diwarnai atau dilatar belakangi ketidakmauan agar orang lain lebih dari dirinya atau kemudian lebih benar dari dirinya. Sehingga kemudian sikap ini menjadikan kemudian orang bisa lupa sebenarnya dia bukan adalah hakim atas sesama. Sebab satu-satunya hakim atas kehidupan umat manusia, dikatakan dalam ayat yang ke-12, adalah sang pembuat hukum itu sendiri, yang tidak lain adalah Tuhan saja. Yang berarti yang bisa menghakimi orang lain hanyalah Tuhan saja. Kalau demikian, ketika congkak itu hadir, maka orang menjadi kemudian penghakim bagi sesamanya. Bukankah itu adalah kekeliruan yang sangat besar? Lalu yang kedua, yang menjadikan orang bermegah diri dalam congkak adalah orang pada akhirnya bukan hanya memfitnah sesama, bukan hanya bisa menghakimi sesama, ia juga kemudian menanggalkan sisi bahwa ia adalah manusia biasa dan Tuhan adalah maha di atas segala sesuatu. Ia akan melupakan Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan. Menanggalkan sisi saya adalah yang terbatas dan Tuhan adalah maha kuasa. Sehingga ketika kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16, orang akan bisa melupakan Tuhan dalam perencanaan hidup. Ketika dia berencana ingin berdagang ke kota sana atau ke kota sini, mendapatkan untung, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Padahal tidaklah demikian. Siapa yang tahu ketika kita berusaha, kita bisa jatuh, kita bisa gagal, kita bisa kemudian tidak beruntung dalam perjalanan kehidupan. Melibatkan Tuhan bukankah menjadi sesuatu yang terpenting? Saya yang biasa dan dia adalah Allah yang berkuasa menjadi sesuatu yang penting dalam perencanaan hidup. Bukan hanya dalam perencanaan, dalam perjalanan yang lain pun kita harus kemudian melihat, saya yang biasa menaruh semua perjalanan hidup saya dalam tangan Tuhan.
supaya dengan demikian kita memaknai hidup saya yang seperti uap sebentar bisa lenyap, tetap ada dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kalau kita congkak memegahkan diri kita dalam congkak kita, seperti yang disebutkan dan ditegur oleh Yakobus, maka kita bisa melupakan Tuhan atau melibatkan Tuhan dalam hidup dan dalam perencanaan. Jadi akan memunculkan orang-orang yang bisa merasa dirinya baik, merasa dirinya pandai, merasa dirinya bisa, merasa dirinya mampu, padahal tidaklah demikian. Sekuat, sehebat, semampu, dan sepintar apapun kita manusia, kita tetaplah dengan kelemahan dan keterbatasan. Allah lah yang memberikan kesempurnaan dalam segala sesuatu. Sebab siapa yang tahu tentang jalan hidup, siapa yang tahu tentang segala rencana dan jalan yang kita pilih. Oleh sebab itu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan 24 September 2020 pada hari ini dengan melihat bahwa seperti anak kecil tadi diingatkan bahwa ia pun punya kelemahan, sekalipun ia punya kemudian apresiasi dari kemudian orang lain sebagai pembaca yang baik, tapi ia tetap kemudian tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Sebab itu ia diingatkan jangan tinggi hati. Dan demikian pula Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai 16 pun mengingatkan kita semua hal yang sama. Memegahkan diri dalam congkak kita adalah suatu yang salah, dan jika kita tahu itu salah tapi kita melakukannya, kita berbuat dosa. Apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang percaya? Mari kita mengingat bahwa dalam hidup ini janganlah kita kemudian menjadi congkak angkuh, sombong, dan merasa lebih baik dari orang lain. Terimalah orang lain dengan kelemahan dan keterbatasan, seperti kita juga manusia biasa yang punya keterbatasan pula dalam banyak hal dalam perjalanan hidup ini. Terimalah bahwa dalam kehidupan, dalam kelemahan dan keterbatasan, kita perlu melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup. Sebab siapa yang tahu tentang jalan-jalan di hari depan? Penyerahan diri kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup dan perencanaan dan apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang sangat penting. Agar demikian kita bertumbuh menjadi orang-orang yang beriman, yang taat dan setia kepada Tuhan dalam perjalanan hidup dan bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita, menolong dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, firman yang meneguhkan kami agar kami bersikap rendah hati dalam hidup ini. Kami yang penuh dengan kelebihan, tentu kemudian harus menerima sesama dengan baik, agar di dalamnya kami dapat saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dalam kelebihan kami memperlengkapi yang dalam kelemahan, dan dalam kelemahan kami pun diperlengkapi oleh orang lain. Ajar dan ingatkan kami untuk mengundang Tuhan dalam perencanaan dan perjalanan hidup, agar kami mengingat bahwa kami adalah manusia yang terbatas di atas sempurnanya setiap pengharapan kami. Agar di dalamnya ya Tuhan firman yang telah kami dengar, sungguh menuntun kami menjadi pribadi yang terus menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, utuslah kami untuk melakukannya dan juga senantiasa muncul dalam setiap tindakan, dalam tiap perkataan, dalam perbuatan yang nyata sebagai buah-buah iman kami yang setia dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu, kami serahkan hidup kami hanya dalam pimpinan dan kuasa Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.